Bab 1549. Sanjaya menyuruh orang untuk mengantar anak-anak pulang tanpa membiarkan mereka melihat Tracy dan Daniel. Saat ini, dokter sedang melakukan pemeriksaan di ruang medis. Sanjaya dan Direktur Tony serta ketiga pemegang saham lainnya mengawasi pemeriksaan itu dan menunggu hasil akhirnya. Di ruangan presdir, Tracy dan Daniel duduk berhadap-hadapan sambil terhanyut dalam pikiran masing-masing, berdiam diri menunggu hasilnya. Suasana itu terlihat tenang, namun terasa begitu mencekam. Saat ini bukan hanya menyangkut menang atau kalah, tetapi kehancuran salah satu dari mereka. Sembari menunggu hasil pemeriksaan, mereka memegangi ponsel masing-masing menunggu datangnya pesan. Pada dasarnya, pesan di ponsel yang sedang mereka tunggu-tunggu itulah yang terpenting, baru hasil pemeriksaan setelahnya. Seandainya mereka dapat menemukan Daniel yang sebenarnya sebelum hasil pemeriksaan keluar, maka seluruh hasil itu pun tidak penting lagi. Namun, kalau mereka belum dapat menemukannya, maka hasil-hasil itu menjadi begitu penting. Sekarang, kedua pihak pun hanya dapat menunggu seperti sebuah pertandingan. Kekalahan atau kemenangan hanya dapat ditentukan dalam 5 jam ini. Waktu pun berlalu, Tracy terus melihat ponselnya. Melihat apa ada notifikasi yang masuk. Sama dengan Daniel, ia sangat mengharapkan orang itu segera memberitahunya bahwa Daniel yang asli sudah mati, sehingga kemenangan pun dapat sepenuhnya menjadi miliknya. Ia yang hingga saat ini belum menerima pesan, terus merasa cemas. Situasi terasa tidak menentu, dapat berubah sewaktu-waktu. 1 jam telah berlalu, Naomi belum mengirimkan informasi apapun. Tracy sudah tidak dapat duduk dengan sabar dan bersiap-siap menghubungi Naomi. Namun saat itu juga, pintu ruangan terbuka. Para pengawal membantu mendorong Sanjaya masuk dengan pelan. Winnie menopang Direktur Tony untuk membantunya masuk. Di sampingnya ada Cody, Direktur Gilang dan Direktur Timothy. Di belakang mereka ada Lily dan Thomas, serta para dokter yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan. Ekspresi mereka berubah menjadi sangat serius. Tatapan mereka pun rumit, suasana pun seketika menegang. Tracy merasa bingung. Baru 1 jam berlalu. Seharusnya, hasil tes DNA itu belum keluar. Namun, sepertinya hasil tes darah Daniel sudah ada. Ia pasti tidak terkena racun, sehingga mereka terlihat begitu bersalah. Namun, kenapa reaksi orang-orang ini begitu aneh? Daniel pun tidak dapat menahan rasa paniknya. Ia bertanya dengan hati-hati, "Ada apa?" "Hasil tes darah sudah keluar," Winnie berkata pelan. Kemudian, sebelum dokter dapat mengumumkannya, Cody langsung berteriak dengan marah. "Tracy, kamu benar-benar kejam. Tega-teganya meracuni Presdir Daniel." Tracy dan Daniel terpana mendengar ucapannya itu. Tanpa sadar, mereka pun menatap satu sama lain, sama-sama merasa terkejut. Mereka paham jelas bahwa Daniel ini sama sekali tidak terkena racun. Namun, kenapa Cody bisa berbicara seperti itu? Apa yang terjadi? Paula dengan cepat bereaksi kembali. "Maksud kalian, hasil tes darah menunjukkan kalau ia..." Paula menunjuk Daniel, terkejut dan bertanya-tanya. "Diracuni? Kalian lihat saja." Cody semakin berapi-api. Seorang bawahan wanita berani menunjuk-nunjuk Presdir Daniel. "Sebenarnya sudah seberapa parah keluarga Moore mengancam Presdir kita?" "Aku bukan." "Diam." Tracy membentaknya dengan pelan. Paula hanya dapat menutup mulutnya dan mundur ke belakang. Tidak berani mengatakan sepatah kata pun. "Maaf. Aku tidak mengatur bawahanku dengan baik." Tracy meminta maaf. Lalu menatap Sanjaya dan Direktur Tony. Ia pun bertanya kepada dokter itu. Tadi dokter berkata, hasil tes darahnya sudah keluar. "Benar." Dokter itu mengambil hasil pemeriksaan darah dan menyerahkannya kepada Tracy. "Ini hasilnya." Tracy menerima dan membacanya. Ia pun tercengang. Seluruh hasil pemeriksaan indeks sel darahnya menunjukkan ada masalah, serta hasil analisa akhir dengan jelas menunjukkan bahwa ia diracuni. Mata Tracy melebar terkejut, dan menatap Daniel dengan pandangan tidak percaya. Banyak pertanyaan muncul dalam benaknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa mungkin dia benar-benar Daniel yang asli? Apa mungkin ia yang telah keliru? Bab 1550. Apa hasilnya? Tunjukkan padaku. Melihat reaksi Tracy, Daniel pun merasa panik.
Ia melangkah maju dan merebut hasil laporan tes darah itu dari tangan Tracy. Setelah membacanya secara teliti, ia pun tercengang. Bagaimana bisa begini? Ia tidak percaya kalau dirinya sendiri benar-benar diracuni. Kenapa bisa seperti ini? Sebenarnya, di mana letak kesalahpahamannya? Presdir Daniel telah menderita. Cody menatap Daniel dengan penuh iba. Presdir, jangan khawatir. Ada kami di sini. Kami tidak akan membiarkan wanita beracun ini menyakitimu lagi. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Daniel masih tidak mengerti kenapa dirinya bisa terkena racun. Ia dengan hati-hati mengingat kembali kata orang itu. Apa mungkin dia telah menyogok dokter-dokter ini untuk mengubah hasil laporan pemeriksaan? Daniel menatap beberapa dokter itu, lalu kembali menatap Sanjaya dan Direktur Tony. Ia pun mematahkan spekulasi dalam hatinya. Itu tidak mungkin. Kedua orang ini bukan orang yang mudah dihasut. Mereka bahkan memantau seluruh proses pemeriksaan. Dan dokter yang mereka panggil adalah dokter tuan besar sebelumnya. Seharusnya tidak mungkin terjadi masalah. Seharusnya mustahil bagi orang itu untuk dapat memanipulasi dokter-dokter ini. Namun, kalau bukan seperti itu, kenapa hasil tesnya seperti ini? Tracy, dasar wanita beracun. Cepat kembalikan aset dan saham Presdir Daniel. Cody masih berteriak, tutup mulutmu. Tracy yang sudah begitu kebingungan saat ini, tidak dapat lagi menjaga emosinya. Kamu, diam. Sanjaya membentaknya dengan pelan. Tenanglah sebentar. Direktur Tony juga menambahkan. Meskipun Cody merasa tidak senang, namun ia hanya dapat menutup mulutnya. Maaf, apa hasil laporan ini dapat menunjukkan ia terkena racun apa? Tracy menenangkan dirinya kembali, lalu mengarahkan pandangannya kepada dokter laboratorium itu. Laporan saat ini hanya dapat menunjukkan benar tidaknya ia diracuni. Untuk mengetahui jenis racun apa yang terkonsumsi olehnya, harus melakukan identifikasi zat beracun lebih lanjut. Dokter itu menjawab dengan sangat profesional. Paman Sanjaya dan Direktur Tony tadi juga sudah memberikan perintah, sehingga dokter laboratorium kami sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut, namun masih membutuhkan waktu. Aku paham. Tracy menganggukkan kepalanya, lalu kembali bertanya, hasil tes DNA belum keluar ya? Belum, dokter berkata. Perkiraan masih membutuhkan 4 jam lagi. Baik, aku paham. Tracy tidak bertanya lagi. Ia berpaling menatap Sanjaya dan Direktur Tony. Aku tidak dapat mengatakan apapun sekarang. Nanti setelah semua hasil tes itu keluar, baru kita bicarakan lagi. Baik, Direktur Tony tidak berkata-kata lagi. Aku berharap aku tidak akan salah mempercayaimu. Sanjaya menatap Tracy dengan pandangan rumit. Tracy tidak mengatakan apapun. Ia hanya kembali duduk dan meminum tehnya tanpa bersuara. Kami akan kembali mengawasi pemeriksaan. Setelah hasilnya keluar, nanti kita bahas kembali. Setelah mengatakannya, Direktur Tony pun berbalik pergi. Sanjaya dan yang lainnya juga mengikutinya. Kalian harus melindungi Presdir Daniel. Berhati-hatilah. Jangan sampai ada orang lain yang melukainya. Cody mengingatkan Thomas dan pengawal lainnya. Lalu dengan marah memelototi Tracy sekilas, baru pergi mengikuti mereka. Saat ini, ekspresi Thomas dan Lily begitu rumit. Namun, keduanya tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengawasi di samping. Ruangan kantor Presdir pun hening kembali. Semua orang berpikir dalam hati masing-masing. Namun, orang yang paling gelisah di antara mereka semua adalah Daniel. Ia sama sekali tidak mengerti sebenarnya di mana letak permasalahannya ini. Ia benar-benar diracuni, atau ada orang yang memanipulasi hasil tes itu. Jika benar tebakannya yang terakhir itu, maka tentu saja situasi ini sangat menguntungkannya. Ia tidak hanya berhasil mengendalikan keadaan dan memenangkan situasi ini, ia juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan Tracy. Namun, jika tebakan pertamanya itu yang benar, maka semakin memikirkannya, Daniel semakin merasa tidak tenang. Dengan suara pelan, ia bertanya penuh amarah kepada Tracy. Dasar wanita jahat, kamu yang menyuruh orang untuk meracuniku kan? Kamu menyuruh orang-orang itu untuk menyuntikkan ramuan obat pada tubuhku setiap hari. Kamu telah mencampuri racun dalam obat itu kan? Pakai otakmu dan pikirkan baik-baik. Alis Tracy berkerut menatapnya.
Untuk apa aku meracunimu? Untuk apa aku sengaja menjatuhkan diriku sendiri dengan mencelakaimu? Bab 1551. Daniel berpikir benar juga. Sekarang pertarungan identitas juga belum jelas. Jadi semuanya masih belum ada kepastian. Selain itu, dia berada di tempat terang. Orang-orangnya berada di tempat gelap. Pada saat ini, wanita ini sama sekali tidak perlu meracuninya. Kalau tidak, menemui situasi seperti hari ini, berarti dia mencelakakan diri sendiri. Jadi, sekarang satu-satunya kemungkinan adalah orang itu menyuap dokter spesialis patologi untuk melakukan sesuatu pada laporan pemeriksaan atau telah menyuap orang lain untuk melakukan sesuatu pada sampel. Pokoknya, dia tidak terkena racun. Yang bermasalah adalah laporan itu. Kamu terkena racun atau tidak? Apa kamu sendiri tidak tahu? Tracy tiba-tiba teringat satu masalah. Membuka mata, berkata dengan makna yang dalam. Kamu sudah kembali selama beberapa hari. Apa ada reaksi keracunan? Apa ada gejala? Jika ada, maka kamu harus mempertimbangkannya dengan baik. Apa kamu diracuni sebelum kembali? Mendengar kata-kata ini, sekujur tubuh Daniel gemetar. Matanya terbelalak dengan terkejut, penuh dengan ketakutan. Dia tiba-tiba menyadari. Itu mungkin adalah orang itu. Tidak, tidak akan, tidak mungkin. Yang aku tahu, jika seseorang terkena racun dan tidak ada reaksi apapun, itu berarti dia terkena racun kronis. Mungkin bukan diracuni sekali atau dua kali, melainkan pelan-pelan masuk selama beberapa waktu. Tracy masih belum selesai berbicara. Daniel tiba-tiba berdiri, berjalan dengan langkah besar menuju toilet. Tracy menatap punggungnya, mengejeknya dengan bibir yang melengkung. Nona Tracy, kenapa Nona berkata seperti itu? Paula mendekat kemari, mencondongkan badan untuk bertanya di samping telinganya. Sebenarnya ada beberapa racun kronis. Maksudnya adalah serangannya lebih lambat. Bukan berarti harus disuntikkan beberapa kali. Misalnya jenis racun yang ada di tubuh Tuan Daniel. Jika tidak berkata seperti ini, bagaimana bisa merangsangnya? Tracy menjawab dengan dingin. Lihatlah, sekarang dia ketakutan. Pasti sedang menelepon orang itu. Ya, tadi aku sudah memasang kamera mini di ruang istirahat. Paula menutupi bibirnya dengan tangan, berkata dengan suara rendah. Jika dia menghubungi orang itu lagi, kita bisa mendapatkan petunjuk. Kemudian bisa menemukan orang itu dengan petunjuk-petunjuk ini. Bagus. Tracy mengambil cangkir tehnya, meminum dengan pelan. Thomas dan Lily saling menatap. Tatapan mereka berdua sangat rumit. Lily beberapa kali ingin mengatakan sesuatu pada Tracy, tetapi menahan diri lagi. Thomas juga tetap diam. Setelah beberapa saat, Daniel keluar dari ruang istirahat. Wajahnya pucat, matanya penuh amarah. Ia tidak tenang. Dia menggenggam ponselnya dengan erat, hampir mau mematahkan ponselnya. Teleponnya tidak bisa tersambungkan. Tracy langsung bisa melihat pikirannya. Orang itu mulai menolak untuk menghubungimu. Daniel tercengang sejenak, menengadah dan menatap Tracy, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya sekarang mereka berdua tahu dengan jelas. Daniel tahu sangat jelas di dalam hatinya. Tracy sudah mengetahuinya. Bahkan juga sudah menebak bahwa ada orang hebat yang memberi petunjuk di belakangnya. Tetapi mereka tetap berpura-pura, terus memainkan sandiwara ini. Orang ini benar-benar hebat. Tracy menghela napas dengan tulus. Awalnya aku masih merasa, dia membiarkanmu pulang untuk menyamar sebagai kakakmu. Trik ini terlalu buruk. Daniel mendengar kata-kata ini, tercengang dalam sekejap. Kamu, namun kemudian aku menemukan bahwa dia merencanakannya dengan sangat rapi. Jebakan yang saling berhubungan. Setiap langkah direncanakan dengan teliti. Tracy menyesap tehnya, berbicara sendiri. Sehari sebelum pesta pernikahan kami, dia menyuruhmu menyelinap masuk ke villa sisi utara untuk menyalakan api. Kemudian memanfaatkan waktu untuk menciptakan berbagai rumor. Di saat grup Wollens sedang kacau. Mengatakan aku diperintah oleh kakakku. Kembali untuk membalas dendam. Demi mendapatkan harta grup Wollens. Sengaja membunuh Daniel. Juga mengatakan bahwa anakku bukanlah anaknya. Semua ini untuk mengarang cerita hari ini. Bab 1552. Sejak awal orang itu sudah tahu bahwa kamu tidak bisa menyamar terlalu lama.
Dia sama sekali tidak takut aku akan mengungkapkan identitasmu. Yang dia butuhkan adalah membuat orang-orang luar yakin bahwa kamu adalah Daniel yang sebenarnya. Kemudian, dia pun mulai membuat masalah besar soal keracunan dan anak-anak. Selangkah demi selangkah membuat persiapan yang cukup untuk mencapai tujuannya. Jadi, sejak awal dia sudah meracunimu, kemudian menghasut dan mendorongmu untuk menjalankan rencananya hari ini. Itu adalah demi melakukan tes DNA, kemudian membuat tuduhan yang ditujukan padaku menjadi fakta. Memaksaku untuk mengembalikan saham dan asetku dengan cara ini, kemudian membiarkanmu membatalkan pernikahanku dengan identitas sebagai Daniel, lalu mengusirku keluar dari keluarga Wollens. Sedangkan kamu sebagai orang yang dimanfaatkannya ini, diperkirakan akan segera mati karena keracunan. Tentu saja, sebelum terjadi sesuatu padamu, dia akan membiarkanmu menikah dengan putrinya dengan identitas Daniel. Tunggu ketika pernikahan kalian sudah menjadi kenyataan. Kamu sebagai orang yang dimanfaatkannya akan mati keracunan. Sedangkan putrinya sebagai istrimu yang sah, akan secara otomatis mewarisi aset keluarga Wollens. Rencananya ini sungguh hebat. Berbicara sampai di sini, Tracy tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan. Aku sudah tidak tahan untuk bertepuk tangan untuknya. Menurutmu benar atau tidak, Billy? Mendengar kata-kata ini, ekspresi Billy berubah. Melihat-lihat sekitar dengan panik. Pengawal-pengawal itu semuanya berdiri di pojok, menjaga dengan serius. Tidak melihat ke sini. Juga tidak berani melakukan apa-apa. Thomas dan Lily sudah mendengar kata-kata ini. Mereka berdua sangat terkejut, tetapi sangat cepat menjadi tenang lagi. Sepertinya, mereka sudah bisa menebaknya. Aku tidak mengerti apa yang sedang kamu katakan. Billy langsung menyangkal kata-kata Tracy, tetapi ekspresinya sudah sangat panik. Orang itu, apakah sungguh telah meracuninya? Jika itu benar, berarti semua tebakan Tracy itu benar. Itu juga berarti, orang itu terus menganggapnya sebagai orang yang bisa dimanfaatkan. Demi bisa memenangkan permainan ini, tidak ragu-ragu meracuninya. Akhirnya mungkin masih akan menendangnya setelah tujuannya tercapai. Semakin dipikirkan, Billy menjadi semakin panik dan tidak tenang. Namun pada saat ini, dia juga sedang berpikir. Sebelumnya saat menutup telepon, orang itu berpesan padanya. Tenang saja, aku sudah mengatur segalanya. Kita pasti menang. Namun kamu juga harus percaya diri. Tidak peduli apa yang Tracy katakan, kamu jangan mempercayainya. Tracy adalah musuhnya. Kata-katanya mungkin adalah rumor untuk membuat perselisihan. Dia tidak boleh goyah. Benar-benar tidak boleh. Billy, aku terus mengira bahwa kamu hanya bersikap tidak serius dalam hidup. Sifat aslimu tidak jahat. Tetapi tidak disangka, kamu menjalani operasi plastik agar terlihat sama seperti kakakmu, pulang untuk mencelakainya. Tracy terus membicarakannya. Kamu sungguh mengecewakanku. Sudah cukup. Billy menyela kata-kata Tracy dengan emosi, memelototinya dengan dingin. Tunggu saja hasilnya. Jangan banyak omong. Ia sangat marah. Jika bukan karena identitas Daniel sekarang, dia pasti akan berdebat dengannya. Apa yang disebut sifat asli? Apa yang disebut mencelakakan? Dia beranggapan bahwa Daniel adalah dalang di balik kematian ibunya. Itu barulah disebut pembunuhan. Oke, Tracy merentangkan tangannya. Melihat jam tangan di pergelangan tangannya. Kakakmu akan segera kembali. Tiba saatnya. Kamu ingin berakting juga sudah tidak bisa. Billy tertawa dingin. Ia berpikir, jika dia bisa pulang baru dibicarakan lagi. Mereka berdua tidak berbicara lagi. Terus menunggu dengan diam. Ekspresi Billy tampak tenang. Tetapi sebenarnya hatinya sangat panik. Kata-kata Tracy terus bergema di benaknya berulang kali. Dia sedang ragu, apakah orang itu benar-benar meracuninya dan ingin membunuhnya dengan cara ini. Pantas saja beberapa waktu ini, badannya terasa tidak enak, seperti ada yang aneh. Tracy menyesap tehnya dengan pelan, menatap Billy dengan sudut matanya, melihatnya panik, tetapi berpura-pura tenang, bibirnya melengkung. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, 3 jam telah berlalu. Sekarang, jarak dari hasil tes DNA keluar, hanya tersisa 1 jam lagi. Bab 1553, Naomi masih belum menelepon kemari.
Tidak ada kabar sama sekali. Paula sudah cemas. Ia menelepon ke sana, tapi tidak tersambung. Tracy sangat khawatir, mengerutkan kening. Dia semakin cemas. Sebaliknya Billy semakin tenang. Ia mengejeknya dengan dingin. Kalian seharusnya pikirkan baik-baik bagaimana memohon padaku sekarang. Kalau tidak, kamu dan anak-anakmu semuanya harus pergi dari keluarga Wollens. Diam. Tracy memelototinya dengan marah. Matanya bagaikan hampir mengeluarkan api. Orang yang bisa mengikuti tren adalah orang yang hebat. Billy mengejeknya dengan tertawa dingin. Akuilah kenyataannya. Tracy malas berbicara dengannya. Mengambil cangkir teh dan terus minum teh. Hanya saja teh yang bagus ini sekarang sudah menjadi tidak ada rasa. Dia menatap jam tangan dengan mengerutkan kening. Menghitung waktu berlalu sedikit demi sedikit. Namun tetap tidak ada kabar apapun dari Naomi. Billy juga sedang menunggu hasilnya keluar untuk mengumumkan bahwa dia adalah pemenangnya. Meskipun sekarang hatinya sangat tidak tenang, takut dirinya sungguh telah diracuni, tetapi dia tetap harus tenang. Saat ini, dia harus memenangkan permainan ini. Dengan begitu, ia baru punya hak suara. Seiring berlalunya waktu, hati semua orang semakin tidak tenang. Bahkan ekspresi Paula, Thomas, dan Lily juga menjadi serius. Waktu 1 jam ini sangat menyiksa. Semua orang ingin waktunya berlalu sedikit lebih cepat mengetahui jawabannya, tetapi juga takut akan mendapatkan jawaban yang tidak diinginkan. Dalam suasana hatinya yang gelisah dan tidak tenang, perlahan tiba pada pukul 14.55 sore. Itu berarti, jarak dari hasil tes DNA keluar hanya tersisa 5 menit terakhir. Tracy sering menengadahkan kepala untuk melihat pintu ruangan yang tertutup rapat. Sanjaya dan Tony masih belum kembali. Tapi mereka juga sudah hampir kembali. Sedangkan Naomi masih belum ada kabar. Dia sudah tidak sabar untuk menunggu. Mengambil ponselnya, hendak menelepon Naomi. Pada saat ini, suara tut ponselnya bergetar. Telepon dari Naomi. Paula berteriak dengan semangat. Itu Naomi. Pasti sudah menemukan Presdir Daniel. Ekspresi Billy berubah. Menatap ponsel Tracy dengan tegang. Mungkinkah itu benar? Tracy langsung mengangkat teleponnya. Naomi. Bagaimana? Billy mengerutkan keningnya. Menatap ponsel Tracy tanpa mengedipkan mata. Sepertinya ingin menggunakan cara seperti ini untuk mendengar apa yang dikatakan orang itu. Benarkah? Bagus sekali. Tracy sangat gembira. Cepat bawa orangnya kemari. Cepat. Oke. Aku segera minta Lily dan Thomas pergi menjemputnya. Tracy berkata beberapa patah kata, lalu menutup telepon. Menengadahkan kepala dan berkata dengan penuh semangat kepada Thomas dan Lily. Naomi sudah menemukan Daniel di kaki bukit. Kalian cepat pergi menjemputnya. Benarkah? Mereka berdua sangat bersemangat, Lily berkata dengan sedikit tidak beraturan. Bagus sekali. Aku segera minta rumah sakit untuk mengatur ambulans. Mungkin Tuan Daniel masih sakit sekarang. Aku pergi ke sana dulu. Thomas pergi dengan tergesa-gesa. Kemudian Lily juga ikut pergi. Billy melihat situasi ini. Dia semakin panik. Segera menelepon orang itu. Tetapi teleponnya tetap tidak bisa tersambung. Tidak perlu menelepon lagi. Dia tidak akan muncul sekarang. Tracy tertawa dingin. Sejak kamu menerima informasi dan memberitahunya, dia sudah mengutus orang pergi menculik Daniel. Tapi tidak berhasil. Dia tahu dirinya sudah kalah. Bagaimana mungkin akan muncul? Kamu, Billy menatap Tracy dengan terkejut. Kamu sengaja membocorkan informasinya padaku. Membiarkanku pergi memberitahunya. Tujuannya adalah untuk memancingnya keluar. Tentu saja, Tracy menggerakkan alisnya dan tertawa dingin. Aku rasa orang-orang dari kakakku akan segera menangkap orang-orang dari keluarga Amberson. Tuan Samuel itu, kali ini ingin menyangkalnya juga sudah tidak bisa. Kamu, Billy panik dalam sekejap. Tracy bahkan tahu nama orang yang di belakangnya itu. Mungkin Samuel sungguh telah kalah. Memikirkan ini, Billy semakin panik. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.